Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah tunaikan kewajiban isya kita. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memperpanjang dan memberatkan timbangan kebaikan kita, yang mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan catatan kita dengan tangan kanan. Ikhwati fillah, kita akan lanjutkan kembali materi kita. Tadi kita sudah berikan penjelasan pada bagian yang pertama. Bagian yang pertama itu adalah mudah dalam berakidah. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan contoh-contohnya benar-benar membuat kita yakin bahwa dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi, jika kita berpegang baik-baik, maka hidup kita akan menjadi mudah dan menyenangkan. Tapi kalau seandainya kita sudah mulai mencampurkannya dengan kesyirikan, maka kehidupan kita akan menjadi sulit, bahkan bisa-bisa menghabiskan biaya yang besar. Buat apa kita menghabiskan biaya? Ternyata di situ adalah dosa. Sementara ada pilihan lain yang jauh lebih menyenangkan, membahagiakan. Orang yang cerdas tentu saja adalah orang yang memilih mana yang terbaik bagi kehidupan dia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Pada poin yang kedua, saya ingin berbicara sedikit tentang mudah dalam beribadah. Kalau tadi mudah dalam berakidah, Islam juga mengajarkan kita berbagai macam bentuk ibadah. Dan semua ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi itu semuanya mudah dan menyenangkan. Tidak ada yang sulit. Sangat mudah, bahkan jauh lebih mudah daripada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia sendiri dalam kehidupannya. Kalau seandainya kita hitung berapa jam waktu yang kita gunakan untuk sholat, 5 waktu. Dan bandingkan nanti dengan seluruh waktu yang kita miliki dalam sehari semalam. Sehari semalam kita punya waktu 24 jam. Datanglah perintah sholat itu 5 kali. Berapa menit kira-kira 5 kali sholat kita itu? Kalau dikumpul-kumpul ada 1 jam. Yang 5 tadi. Anggap aja ada 1 jam sama zikir-zikirnya. Dari 24 jam, hanya 1 jam untuk payah. Setahun ada 365 hari. Lalu datanglah perintah dari Allah agar kita enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan suami istri. Itulah yang disebut dengan ibadah puasa. Bapuahi kewajiban puasa 30. Dari 365 hari, hanya ada 30 hari yang diwajibkan oleh Allah. Kita enggak boleh makan, enggak boleh minum. Dari 365. Bapuahi sih soal banyak sekali. Mudah. Tidak ada satupun ibadah yang membuat kita menjadi kesulitan. Kalaulah kita disuruh oleh Rasul puasa setiap hari, mungkin payah. Tapi Nabi tidak membolehkan. Bahkan ada di antara sahabat yang sanggup. Ada sahabat yang datang sabui ke Nabi, ya Rasulullah, saya ingin puasa setiap hari. Jannya Nabi. Tidak bisanya. Kalau nak mampai banyak puasa juga hanya
puasalah 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan, kali udah boleh. Berapa tuh? 3 kali udah boleh. 36. Apa kata sahabat tadi? Dan sanggup lah biar itu Rasulnya. Kene no 3 rudunya. Kalau sanggup lah biar daripada itu, puasalah Senin Kamis. Kalau Senin Kamis berarti 8 sebulan. Tadi 3 naik ke 8. Kata sahabat tadi, saya sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Kalau sanggup yo, Allah biar itu hanya. Puasalah seperti puasa saudara saya Daud. Itu adalah khairus siyam. Itu puasa yang paling baik. Saya puasa, saya tidak. Bapak jadi sebulan 5 boleh. Dari 3 naik ke 8, naik ke 5 boleh. Apa kata sahabat tadi? Saya sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Tidak, kata Rasul. Jadi kok nak buat paso, buat puasa tidak boleh ke sana. Ya awak juga kan kalah bekak. Awak juga kan ponek sekarang. Maka kata Rasul, ibadah yang terbaik itu kan terus menerus walaupun sedikit. Adwa muhawain kalla. Terus walaupun sedikit. Karena dengan sedikit yang terus menerus membuat kontak dia dengan Allah tidak terputus. Jadi yang sedikit terus menerus itu jauh lebih baik daripada banyak sekali duduk. Abi Quran dulu 5 juz sekali duduk, tapi bulan depan baru tahu aja Quran. Lama masa dia putus dengan hubungannya dengan Allah. Tapi kalau setiap hari 1 halaman, 1 lembar, tawiti ai sampai tamat, sampai khatam. Besok diulang belum balik dari awal. Terus adwa muhawain qalla. Itulah yang ternyata khairul a'mal. Amalan yang paling baik. Apa sebab diatur Nabi macam itu? Beliau senang awak. Supaya kita mudah. Oleh karena itu, hanya akan ada kesulitan dalam ibadah ketika kita sendiri yang mempersulit diri kita dalam ibadah. Apa ada orang mempersulit diri dalam ibadah? Dia ada itu ada. Nabi tidak buat aturan sendiri, buat aturan sendiri. Berarti kita sedang mempersulit diri kita sendiri. Ketika kita melakukan tawaf, kalau ada yang berhaji atau umroh, nanti ada rukunnya namanya tawaf. Kalau untuk haji nama tawaf itu tawaf ifadah yang menjadi rukun. Dianjurkanlah diminta oleh Nabi untuk berdoa sebanyak-banyaknya dalam setiap putaran. Sebanyak-banyaknya. Baca doa apa aja lah. Tidak bisa bahasa Arab pakai bahasa Aceh. Bisa, Allah paham. Karena bahasa itu sendiri juga adalah bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Kan itu kan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah dia ciptakan langit dan bumi dan ikhtilafu alsinatikum. Perbedaan bahasa kalian itu kebesaran Allah. Siapa yang menciptakan bahasa Aceh? Bisa Pak mencari asal usul belum mulai. Siapa pertama yang berbicara pakai bahasa Aceh? Ada? Siapa yang pertama mulai berbicara ngomong pakai bahasa Minang? Jadi ikhtilafu alsinatikum, berbedanya bahasa kalian itu di antara kebesaran Allah. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Di Indonesia kan tidak ada sekali banyak bahasa di bawah itu lah. Semua kebesaran Allah. Nah, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur kemudahan kita dalam beribadah. Dalam tawaf tadi itu.
Bacalah doa sebanyak-banyaknya. Tapi ada yang diatur-atur putaran pertama harus iko doa. Putaran kedua harus iko doa. Sehingga lah sampainya ke garis itu bagai ya. Untuk masuk putaran kedua, dek doa kalau sudah lah, mundur ke belakang bela. Iko nampak ada kami dulu waktu kami di Sitan. Banyak tuh nampak di Sitan. Mundurnya atau setidak tahu gak aja dulu nyok ke yang putaran kalau selesai lego ha. Tentu karena tunduk ada orang sudah tulis. Siapa yang sekarang sedang mempersulit diri dia? Dia sendiri. Jadi ketika kita buat kan aturan-aturan sendiri dalam ibadah kita, ndak diatur dek Nabi, pasti akan sulit. Ketika memang ada hal-hal yang dibiarkan bebas oleh Nabi, bacalah apa yang kita mau. Hanya saja ada nanti antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, itu memang ada diatur oleh Nabi. Ucapkanlah sebanyak-banyaknya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia senang, di sitan tenang. Sesuai aja judul awak malam. Itu aja. Selain itu, bacalah. Nak baca, nak minta apa, wak minta. Labi doa, doa, baca ayat Quran. Oh, nak banyak apa ayat Quran dah Ustaz. Ulang nan dapat dah. Mana nan dapat. Lapu ayat baca Quran, balik ke doa tadi balik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu paling gembira dia ketika ada hambanya yang berdoa dan meminta kepada dia. Karena itu bukti kita beriman kepada Allah. Justru yang Allah murka itu adalah ketika kita tidak mau lagi berdoa, atau kita meminta berdoa bukan lagi kepada Allah, tapi kita carikan tandingan dalam berdoa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam persoalan ibadah mudah. Zakat umpama. Berapa persen zakat yang harus kita keluarkan? 2,5%. Kebanyakan 2,5%. Nanti kalau zakat pertanian barulah ada 5% atau 10%. Kalau ndaknya berbiaya dalam pertaniannya itu, banyak sekali kalun yang ndak ada biayanya 10%. Tapi kalau banyak biaya nanti kalun ndak pupuk segala macam, berarti 5%. Wajarlah, dan itu keadilan Allah. Yang tidak berbiaya 10%, yang berbiaya 5%. Satu-satunya yang paling banyak dikeluarkan dalam hitungan zakat itu adalah rikas. 20%. Rikas itu ditemukan tanpa sengaja, emas atau barang yang memang wajib dizakatkan seperti emas dan perak, atau sudah awak dalam tanah. Dapat sekilo, kalau 20%. Apa dek banyak? Nyendak modal lah. Cuk menggali. Dan bukan untuk itu tujuan dia menggali. Kalau ada orang kojo tambang emas tu ndak rikas sudah. Apa dek betul? Memang itu kojo ciome kojo. Jadi yang rikas tadi itu ditemukan tanpa disengaja. Itu yang rikas. Dan besar memangnya tidak pakai modal. Sekarang kebanyakan 2,5%. Nawala piti 1 juta. Sampai haul, sampai nisab. Keluarkan 2,5. 2.500.000. Bapak sih soal 97. Jauh banyak yang tinggal loh dari podonan beben. Hanya 2,5% dari 2.500.000 dari 100 juta. Mudah. Sangat mudah. Kalau punya sapi atau kerbau sampai 40 ekor. Sampai haul, sampai nisab. Dikeluarkan 30. Kalau sampai 30 ekor. Bapak tinggallah 29. Kalaulah sampai 29,
Wajib enggak zakat? Enggak. Enggak wajib. Karena belum sampai nisabnya. Sampailah bulan nisu lahir siku sampai puluh. Kan wajib zakat tetapi nunggu haul 1 tahun. Sebulan menjalankan penuh haul kok mati siku. Bapak jadi 29 wajib zakat? Ndak ayo dong. Nya ndak sampai dah, ndak kono, ndak masuk dalam syarat dah. Tapi kalau sengaja dijual dia boleh berkurang dari 30. Dalam mantai kabau dia dijual ke pasal tu minggu sok haul kah? Dosa dia. Kalau tujuannya memang untuk lari dari zakat. Allah tahu dia hati kita. Jangan kecoh-kecoh Allah Ta'ala dulu. Nyala dibawa kemudahan dari Allah Ta'ala, dibaik kesenangan hidup dari Allah Ta'ala. Atau nak lai juga dari beban yang sekenek tadi dah. Kalau memang sengaja kita punya sikap-sikap yang tujuannya adalah untuk lari dari kewajiban, berarti itu masuk dalam kategori al-hiyal al-mamnu'ah. Itu hilah yang terlarang. Sampai 1 juta bitiru bulan depan haul penuh, tentu bayu zakat. Tapi 2 minggu menyalangkan penuh haul cakap, ganti sofa, ganti kulkas, ganti apa segala macam, sehingga kurang 5 juta hari ini sob. Kalau memang dia berbelanja tadi itu untuk lari dari kewajiban zakat, berarti dia berdosa. Allah tahu apa yang ada di hatinya. Oleh karena itu, nyaman sajalah dalam melaksanakan perintah Allah itu. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur amal ibadah kita, itulah yang harus kita kerjakan. Kalau sudah benar-benar itu yang kita kerjakan, maka hidup kita akan mudah, hidup kita akan senang. Nyaman kita dalam hidup. Ini kenyamanan hidup dalam beragama, baik laki-laki maupun perempuan. Ada hadis yang sangat memberikan harapan bagi perempuan. Kalau itu dia lakukan, masuk surga. Hadis itu datang dari Imam Ahmad, sumbernya adalah Abdurrahman bin Auf. Tetapi memang sedikit diperselisihkan dari segi kedudukan, tapi setidaknya hadis itu sampai ke tingkat hasan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli min abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan salat khamsaha, dijago dia salat 5 waktu, wasamat syahraha, puasa pulaunya dalam Ramadan, wa ata'at zaujaha, taat pulaunya ke suaminya, wa hafizat farjaha, dijaga oleh dia kehormatannya. Salat, puasa, taat ke suami, jaga kehormatan. Nanti di akhirat Allah akan bilang, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga pintu mana nak masuk. Jangan senang lo masuk surga ibu budawa kan. Salatnya 5 waktu, jaga elok deh. Tiba Ramadan puasanya, suami taatnya, kehormatannya dijaga deh. Masuklah ke dalam surga di pintu mananya. Tapi banyak enggak perempuan yang melanggar? Banyak enggak perempuan yang enggak taat sama suaminya? Bisa banyak. Kodok lah tu tinggi soalnya oleh pada laki lah. Berarti kono dia hadis ini. Nah, amalkan.
Tetapi memang diberikan penjelasan oleh para ulama ketika dikatakan ata'at zaujaha itu kalau seandainya untuk kebaikan. Nya kalau untuk nembuak dibawa ada suami lu ndak lo perlu taati lu dah. Ndak boleh taat dah. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ceritanya boleh taat kepada makhluk kalau tujuannya fi ma'siyatil khaliq. Bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Diajaklah untuk melakukan sesuatu. Ternyata sesuatu itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh untuk ditaati. Tapi kalau untuk kebaikan maka harus ditaati. Ndak doko jawab sama kau santai-santai jawab. Mau pergi ke majelis taklim. Dibawa deh empomo. Boleh pi. Abang je lah kan perempuan lo belok di rumahnya umpama kan. Apailah do? Baik ajaunya tidak boleh tiba di rumah. Karena perempuan itu memang lebih baik dia berada di rumah. Tetapi boleh bagi dia kalau ingin pergi ke masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang perempuan-perempuan mukminah itu kalau mereka ingin pergi ke rumah Allah kalau pergi ke masjid. Tapi kalau seandainya dia ingin di rumah, itu lebih baik. Ketika ada hadis, kan sholat berjamaah di masjid itu kan fadilahnya sebanyak 27. Apakah perempuan tidak dianjurkan untuk mendapatkan fadilah itu? Masalahnya yang menyebut lebih baik di rumah itu juga adalah Rasul. Bahkan Nabi membagi lagi rumah itu jadi 2. Sholatnya wanita dalam kamarnya sendiri lebih utama daripada sholat dalam rumah secara keseluruhan. Begitulah Islam itu ingin membuktikan cintanya kepada kaum wanita agar wanita itu terpelihara. Oleh karena itu, aturan pakaian yang disampaikan oleh Rasul yang ada dalam Al-Quran, diatur oleh agama, bagaimana perempuan berpakaian, itu sesungguhnya bukan untuk menyulitkan perempuan, tapi untuk menyenangkan dan untuk memudahkan. Karena kalau seandainya dia tidak berpakaian secara syar'i, maka barangkali di luar dia akan mendapatkan tantangan-tantangan yang mungkin akan menyulitkan dia atau akan menimbulkan dosa bagi orang lain. Jadi mudah dalam beribadah. Apa yang sudah diatur oleh Allah semuanya mudah. Ada orang Badui itu datang kepada Rasul nanya apa kewajiban-kewajiban saya dalam beragama. Disampaikanlah ada Nabi. Nanti kamu kalau sudah dalam menjadi muslim, kalau sudah Islam itu maka kamu sholat 5 waktu. Besok kalau masuk Ramadan kamu puasa. Kalau seandainya sampai harta nisab haulnya bayar zakat. Nanti di musim haji kalau kamu mampu pergi haji, pergilah haji. Ada selain itu lainnya. Nabi sengaja menyebutnya yang wajib-wajib ketika itu. Nabi tanpa menyebutkan yang sunnah-sunnah. Karena Nabi tahu ini orang Badui, dia baru masuk Islam. Kalau sampailah dibebankan langsung yang sunnah-sunnah tadi, kamu harus tahajud tiap malam nih. Jangan tidak jadinya Islam. Tapi Nabi sebutkan yang wajib-wajib. Orang Badui tadi bilang begini, akan saya kerjakan semua yang disebut oleh Nabi tadi, wala azidu. Dan saya tidak akan tambah-tambah. Berarti yang wajib. Jadi, apa jawaban Nabi ketika dia bilang saya tidak akan tambah itu? Qad aflaha in sadaq. Qad aflaha, sungguh dia beruntung, sungguh dia menang. Kalau Nabi bilang menang itu berarti kan urusan semua akhirat, kan? Sungguh dia beruntung. In sadaq, jika dia benar. Jika dia benar itu kalau yeyo ta kojon dia sodon ndak ditinggen ndak cie ya lah. Nan tadiru hana wajib-wajib dah. Aflah. Berarti kita sudah bisa menang di sisi Allah dengan mengerjakan semua
kewajiban. Tinggal lagi penambah-nambah yang sunnah tadi. Jadi ibadah sunnah itu fungsinya menambah kekurangan-kekurangan yang ada pada yang wajib. Tapi jangan lo disalahpahami hadis itu. Kok balik ada kajian kah? Dan kan buat sunat-sunat lenangnya doang badui dulu lah beruntungnya nabinya kan? Nggak itu makasih itu dah. Nabi ngomong karena orang badui yang memang dia baru masuk. Awak baru masuk Islam? Nggak kan sama semangat aja badui dah kan? Tambah terus yang sunnah. Tapi dengan yang wajib, ini modal utama. Sungguh sangat disayangkan ketika ada yang wajib pun tidak terlaksana. Sonang ji minumnya orang puasa saudara dalam Ramadan. Banggale bagi minum. Adik bolo kawan minum lah ini orang puasa. Bangganya Pak. Berapa kali umat Islam meninggalkan kewajiban sholat yang 5 waktu itu? Kadang dan sonang-sonangnya kajian kayaknya maghrib, besok subuh lah, enggak dong. Dan senang-senang mau ngajar kayaknya. Padahal modal pertama untuk selamat di akhirat adalah yang wajib tadi. Dan itu semuanya mudah, enggak ada yang sulit. Karena yang dibebankan oleh Allah kepada kita itu tidaklah banyak, sangat tidak banyak. Seperti yang kita katakan tadi dalam zakat. Justru jauh lebih berat daripada pajak yang aturan dibuat oleh manusia. Pajak apa persen? 10. 5 boleh. Ada yang 2,5? Ada. 10, 5 boleh. Itu manusia membuat. Dan tidak ada jaminan untuk bahwa dengan membayarnya itu menghilangkan kemiskinan. Nyo kadang lebih pajak ada kan. Tidak ada jaminan. Tapi zakat sudah terbukti dengan konsisten diterapkan hukum zakat itu dalam kehidupan umat Islam bisa mengentaskan kemiskinan. Itu fakta sejarah. Cuma orang tidak mau kembali kepada itu. Bahkan Islam justru malah disudutkan. Islam diobok-obok, kadang dianggap sebagai teroris, dianggap sebagai radikal. Dianggap tidak moderat. Dibuatlah konsep-konsep moderasi agama oleh orang-orang yang tak paham agama sendiri. Sehingga moderasi agama yang muncul bukan Islam yang moderat, tetapi mengacak-acak apa yang ada pada Islam. Moderat itu bukan sekedar slogan. Tidak ada agama yang lebih moderat daripada Islam. Gak usah bicara moderat untuk Islam. Justru yang pantas disuruh moderat itu yang selain Islam. Islam sudah moderat, sangat moderat. Rasul mengajarkan seperti itu. Sangat toleran. Dan toleran itu justru bagian dari kemudahan dalam beragama. Kalau tidak bisa, ambil uduk, kedek sakit. Wajib juga pakai ayu. Wajib ambil uduk. Tidak, boleh ganti pakai tayamum. Yang penting lagi sholat. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak taat. Doa dan sakit tidak bisa ambil uduk. Jangan ambil uduk, pakai tayamum. Tayamum itu tidak perlu pakai air. Cukup dengan debu yang suci. Debu bisa kita dapatkan di mana-mana. Itu tiada tanah ganti ayu. Ketika seseorang sulit mendapatkan sesuatu, maka diganti dengan yang mudah mendapatkan. Yang mudah apa? Debu, tanah. Kok sampai tayamum pakai cincin ame, kacau ada. Orang kayu kan bisa tayamum. Lo payah pada air dulu kan? Diganti dengan tanah. Semua kita punya tanah. Saya pernah dapatkan pertanyaan, Pak Ustadz, saya ini orang yang suka memanjat gunung. Nyokojo memanjat gunung. Sampai ke puncak gunung tanah. Tidak ada tanah, tidak ada dapurnya, ayu tidak juga ada. Itu ya, bapak aja ada nak sholat nih. Di gunung itu ada tumbuh kayunya. Mana tumbuh?
Ini banyak batang kayu dah itu mana tumbuh? Ndak di tanah tumbuh. Ndak ada alasan dah. Maka diberikan kemudahan-kemudahan dalam beribadah agar kita tetap taat. Ndak bisa sholat toga, duduk. Ndak bisa duduk, berbaring. Kedip mata saja, kalau hanya itu yang dia bisa, boleh. Apa aja lah. Nggak ada alasan untuk tidak taat. Ndak bisa puasa, udah dek sakit, ajan puasa. Esok kalau lah sehat, mau puasa. Oh, sakit tahu aja lah sakit menahun ndak kan sehat leh. Berarti gantinya bukan puasa. Gantinya dengan memberi makan, senangkan orang lain. Kita dimudahkan oleh Allah dalam taat, maka mudahkan pula orang lain dalam kehidupan. Maka Islam ini mengharuskan kita semua merasa bahagia, semua merasa mudah. Awak diberi kemudahan dari Allah Ta'ala. Balilah kemudahan itu, bela kemudahan kepada orang lain. Ndak lo banyak-banyak lah. Cik saya berhutang, cik lo fakir miskin. Walaupun ada nanti diperselisihkan oleh ada pertanyaan, itu sekali makan atau sehari makan? Sehari makan kan berarti sarapan, makan siang, makan malam. Kalau sekali makan, cukup sekali makan. Jadi utangnya sahih. Aceh makan dicari fakir miskin satu orang, be makan. Bapak cara bisa wa anto nasi bungkui komenya, atau bisa bonya makan suo makan pue-pue bayu sudah tuh. Atau bawa masak di rumah suo datang. Apa aja lah doh. Nyawakan makan di rumahnya. Mudah. Sungguh mudah. Jadi sungguh sangat senang kehidupan kita dengan agama kita. Sungguh sangat mudah hidup kita jika kita hanya berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasul kita. Tapi kalau lah mulai awak membuat aturan sendiri dalam ibadah awak, berarti kita yang menyulitkan diri kita sendiri. Maka ada kaidah dalam kajian maqasidus syariah, ada satu kaidah bunyinya al-qasdu ilal masyaqqah batil. Al-qasdu ilal masyaqqah, sengaja mencari sulit dalam beribadah, batil. Ya sonangnya tapi dibuat mulanya payah. Ya kalau payah kan banyaknya pahala, maka itu batil. Enggak dibolehkan. Landasan kaidah itu oleh para ulama, ada dulu seseorang pada masa Rasul, inya tengah puasa, tu dijamu wadan daerah tanggapane matahari itu, boleh awi. Kalau pandai-pandai itu tahu kan, kalau air tentu banyak, maka banyak pahala nyinya, pingsan akhirnya. Gara-garanya pandai tadi. Itu namanya al-qasdu ilal masyaqqah, sengaja mencari kesulitan dalam ibadah, dan itu tidak dibolehkan. Nyawa sendiri yang mempersulit sesuatu yang dimudahkan oleh Allah. Hanya saja ketika ada amalan yang memang sulit untuk dikerjakan secara tabiatnya memang, maka pahalanya besar. Kenapa jihad itu besar pahalanya? Nyotan tangan mati. Kenapa haji itu kata Rasul itu bagaikan jihad bagi perempuan? Nyo memang payah. Jadi ketika ada satu kesulitan dalam ibadah, kita kerjakan, berpahala kita dengan mengerjakan kesulitan itu. Semakin berat tingkat kesulitannya, semakin besar pahalanya. Maka al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar sulit. Kenapa sholat sunat yang paling afdal itu adalah tahajud? Itu yang paling payah. Itu yang paling payah. Orang lolok sedoa aja kok. Jangan dingin lahir, awak harus ambil doa. Maka kata Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, berwudu pakai air dingin lebih besar pahala. Pakai air dingin. Karena ada kaidah tadi itu hadis, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar
kadar kesulitan. Jadi jangan takut dengan adanya kesulitan dalam beribadah, tetapi sengaja mencari-cari kesulitan atau membuat kesulitan yang baru dalam ibadah, maka tidak boleh. Itu yang batil dari itu. Yang mudah, ambil kemudahannya. Yang memang ada kesulitan, ambil pula, kejar pula pahala melalui kesulitan-kesulitan yang ada. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ada mudah dalam akidah dan ada mudah dalam ibadah. Semuanya itu menyenangkan dan ketika kita kerjakan pasti akan memberikan ketenangan yang sesungguhnya. Itu membuat kita bahagia nanti di akhirat kelak. Yang ingin berbahagia di akhirat kelak, senanglah dalam mengerjakan aturan Allah dan Rasul-Nya. Laksanakanlah perintah-perintah ibadah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau seandainya ingin berpayah-payah nanti di akhirat, jangan kerjakan. Semua ada pada pilihan kita. Dan sekali lagi orang yang cerdas adalah dia yang memilih mana yang terbaik yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Itulah manusia yang cerdas. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Apa ada tanya jawab atau silakan. Iya. Itu perlu dirinci. Memutuskan hubungan dengan orang tua itu seperti apa yang dia maksud. Karena itu adalah orang tua dia. Akan menjadi salah nanti seorang suami kalau seandainya dia ingin memutuskan hubungan istrinya dengan orang tuanya. Kalau memang itu tujuannya tentu tidak boleh. Tapi ada nanti hal-hal yang barangkali pertimbangan dari suami, diberi pula pertimbangan oleh orang tuanya. Dan itu hal-hal yang memang bisa dilihat dari sisi kemaslahatannya, bukan dalam rangka memisahkan. Sedangkan dengan dalam hadis Nabi saja, la yadkhulul jannah qati'. Qati' itu qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan bahasa silaturahim asalnya maknanya sebenarnya itu untuk keluarga yang satu rahim. Ayah, kakak beradik, itu kan satu rahim itu. Pernah tinggal dalam rumah yang sama, yaitu rahim ibunya. Maka kata silaturahim makna asalnya itu untuk yang satu keluarga. Tapi kita sudah gunakan silaturahim untuk semua keakraban itu dianggap silaturahim. Grup WA itu grup silaturahim. Padahal tentu tidak ada uang dalam grup itu. Banyak kawan pindah tentu sangjur. Nah, disebut juga dengan silaturahim. Dan tidak boleh untuk memutuskan. Tapi ketika ada hal-hal, contohnya begini. Kata suaminya, pindahlah ada yang kinangannya, paiwak pakannya. Pakan jondo lebih memungkinkan awak membuat usaha katanya kan. Kata ayahnya jangan pindah. Kata suami pindah, kata ayah atau kata ibunya jangan pindah. Istri harus ikut suami. Tidak ada hubungannya memutuskan apa tadi kan. Ini kalau tidak mau pindah kok aja, yang lain mau pindah deh. Kalau tidak kau mau pindah, jalan sama mak lah. Dan China mau pindahnya. Dan tidak bisa tinggal pakan tidak sama kawannya. Banyak dosa dan suanya. Apa aja? Maka dia harus taat pada suami. Tetapi tidak pula suami boleh diktator. Ketika ada komunikasi, contoh begini. Kata istrinya, bang, ini kan mak ini lagi parah sakitnya nih. Tidak ada yang ngurus. Saya lah orang yang ngurusnya. Gimana kalau kita pindahnya nanti kalau sudah agak ringan sakitnya? Di sini suami perlu memahami. Kalau tidak ada cito pokok pindah. Itu hancur keluarga.
rusak keluarga nanti. Ada komunikasi yang harus dijalin. Kalau memang ada argumentasi yang pantas untuk didengarkan, ya dengarkan. Nanti siapa lagi yang akan mengurus ini? Sementara tinggal di Bangkinang pun masih tetap baik. Cuma barangkali di sana mungkin ada yang lebih baik. Saling ada komunikasi. Maka perlu dibedakan. Tadi pertanyaan terlalu umum. Kalau memang tujuannya sampai memutuskan, pokoknya jangan kamu anggap lagi itu mak kamu katanya. Dosa suaminya. Berarti dia memutuskan. Bahkan kata hadis, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga kalau dia memutuskan silaturahim. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ada yang lain? Kalau tidak kita tutup. Tafadhal, sebentar. Iya, itu tidak bertentangan. Apa yang dimaksud dengan al-ulama? Jamak dari kata alim. Orang yang mengetahui. Ketika kita sudah mengerti dalam persoalan akidah, berarti itu bagian dari pengetahuan yang ada pada diri kita. Berarti kita sudah alim dalam persoalan, dan itu akan membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang memang bisa takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Orang yang mengerti dengan kebesaran Allah. Orang yang mengerti dengan kekuatan Allah. Orang yang mengerti dengan kebutuhan dia kepada Allah. Tapi kalau dia tidak mengerti kebutuhan dia pada Allah, dia anggap dia bisa hidup sendiri. Dia anggapnya dia bisa hidup dengan kekayaan yang dia. Coba, raja besar yang kaya raya, yang menganggap dirinya Tuhan, mati gara-gara serangga. Apa tidak bisa saja itu? Dia tidak kenal dengan Rabb-nya. Dia tidak kenal dengan kebesaran Allah. Tidak kenal dengan siapa dirinya, siapa Allah. Maka yang mampu, yang bisa takut kepada Allah adalah orang-orang yang kenal dengan Allah. Dan itu adalah al-ulama. Bisa disebut sebagai ulama. Jadi jangan diartikan nanti yang ulama yang ada ayat itu hanya seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Mereka jelas itu. Tapi untuk yang di ayat itu adalah mereka-mereka yang mengenali kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertentangan. Wallahu a'lam. Silakan. Yang afdalnya tentu setelah asar menjelang akhir dari sore itu sendiri. Tapi ketika nanti luput, maka boleh setelah maghrib. Ya barangkali mungkin karena kesibukan atau ada hal-hal yang kita kerjakan. Lupa, kasalah masuk maghrib. Silakan setelah maghrib itu. Sama dengan zikir pagi pun, itu setelah kita sholat subuh karena sudah masuk waktu pagi. Waktu subuh kita selesai pula sholat subuh kan, maka dianjurkan untuk membacanya. Tapi ketika nanti mungkin luput atau ada sesuatu yang menyebabkan kita belum membacanya, ingin awak jam 8 baca jam 8 itu. Itu adalah doa yang diajarkan, doa-doa maksurat oleh Rasulullah dalam menjalani kehidupan ini, dan semua itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebentar. Iya. Berdasarkan kepada ayat fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim.
Apabila kamu membaca ayat, maka beristi'azahlah. Ini ayat secara umum. Ketika kita di luar sholat maupun di dalam sholat. Adapun hal yang di dalam sholat, di situ ada pandangan yang disampaikan oleh para ulama. Dia tetap mengambil hukum sunnah karena ada perintah dari Allah dalam ayat yang tadi itu. Tapi isti'azah itu hanya untuk di rakaat pertama ketika ingin memulai membaca. Tidak lagi pada rakaat yang kedua. Yang memakruhkan dalam sholat itu adalah dalam mazhab Maliki. Oleh Imam Malik, itu mereka beliau menganggap hukumnya sebagai hukum yang dimakruhkan di dalam sholat. Tapi di luar sholat, semua sepakat karena ada ayat fa iza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Jadi itu seperti itu perbedaannya. Menurut beliau, karena Imam Malik kan tinggal di Madinah, kata beliau itu laisa min amali ahlil Madinah. Itu tidak dilakukan oleh orang-orang di Madinah. Tapi para ulama yang lain, keumuman ayat fasta'idz billah itu baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau mau dibaca di dalam sholat, itu hanya untuk di yang pertama saja ketika memulai bacaan. Yang berikutnya ngikut hukum yang rakaat pertama. Dan itu tidak dijelaskan. Barangkali dalam hati dia. Sebagaimana bismillah juga Nabi lebih sering untuk mensirkan. Walaupun ada riwayat yang mengatakan ada dari Aisyah Nabi pernah memulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih sering adalah dengan sir. Termasuk isti'azah juga dengan sir jika mau dibaca. Wallahu a'lam. Faiza kullu amrin dzibalin la yu'badahu fi bismillah fahuwa akhta. Keumuman itu membolehkan kita untuk membacanya. Tetapi ya seperti membaca itu hanya sekedar kita lafazkan, dan itu mungkin kita lafazkan diperdengarkan kepada diri kita sendiri. Tidak mesti nanti dengan suara yang sama pula nyaringnya dengan azan. Karena keumuman dari apa yang ingin kita laksanakan. Wallahu a'lam. Memang dengan memandang keumuman tanpa batas itu ya banyak hal-hal yang kita boleh untuk membacanya. Wallahu a'lam. Iya. Barakallahu. Cukup, barangkali cukup ya. Ada jam 8.35. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau ada yang salah itu semata-mata karena kekurangan ilmu. Dan barangkali juga bisikan-bisikan dari syaitan. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.